Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwanudin, NIM 1801530038 dari kelas Machine Learning D1, akan mempresentasikan regresi, klasifikasi, dan clustering. Ya, selanjutnya itu regresi. Apa sih regresi? Dalam data science terdapat beberapa variabel yang harus diselesaikan dengan metode-metode khusus sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibatnya. Salah satunya regresi, yakni sebuah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel tersebut. Regresi berguna untuk mengurangi error atau selisih yang ditemukan sehingga fungsi dari model suatu data dapat diketahui. Sebagai salah satu bagian dari supervised learning, regresi ini berguna untuk menganalisa nilai secara kontinu. Selain itu, regresi juga memiliki dua jenis variabel yang berbeda, yakni dependent variable dan independent variable yang bisa dinotasikan sebagai Y dan X. Ada contoh regresi seperti ini. Nah, dari contoh regresi kita bisa tahu bahwa data di atas terdiri dari beberapa variabel, di antaranya body style, engine size, horsepower, peak RPM, dan price. Saya sengaja mengambil beberapa variabel sebagai contoh saja untuk sementara. Dasar set automobile yang sesungguhnya terdiri dari 26 variabel. Dalam regresi ada dua jenis variabel. Saya ingatkan kembali, yaitu Y dan X. Itu. Nah, klasifikasi selanjutnya klasifikasi secara umum di klasifikasi tidak jauh berbeda dengan regresi. Perbedaannya hanya terdapat pada istilah, karena masing-masing cara memiliki konsep yang berbeda. Sama halnya dengan regresi, klasifikasi juga memiliki dua jenis variabel, yaitu target variabel dan feature variabel. Nilai variabel target pada klasifikasi harus dalam bentuk nilai diskrit. Kemudian dalam data tersebut akan terdapat beberapa kategori untuk meletakkan data-data yang baru saja memiliki label. Yang secara umum terdapat dua jenis model klasifikasi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada binary classification dan multi classification. Untuk klasifikasi binary sendiri dikhususkan jika hanya terdapat dua kategori saja seperti Y dan X, 0 dan 1 atau seterusnya. Dengan multi classification dikhususkan untuk pengolahan data yang memiliki lebih dari dua kategori. Itu berikut contohnya, bisa dilihat seperti itu. Dapat lihat contohnya. Dalam klasifikasi dua jenis variabel, yaitu target variabel dan feature variabel, ini sebenarnya mirip dengan regresi, hanya penggunaan istilahnya saja yang berbeda karena disesuaikan dengan masing-masing konsep. Perbedaan klasifikasi dan regresi dapat kita lihat dengan jelas dari nilai dari variabel targetnya. Di klasifikasi, variabel target harus berupa kategori atau nilai diskrit. Data baru yang berlabel nantinya akan dikelompokkan ke dalam salah satu dari kategori yang ada di variabel target. Setelah itu clusterisasi atau clustering, termasuk unsupervised learning. Clustering dilakukan jika kita ingin menemukan cluster dari sebuah dataset. Jadi cluster itu adalah sebuah kumpulan data atau objek yang memiliki kemiripan satu sama lain di dalam kumpulan atau kelompok tersebut, dan berbeda dengan objek kelompok lain. Tidak seperti klasifikasi di mana setiap data latih sudah memiliki label alias sudah ditentukan kelasnya. Dalam clustering, data tidak berlabel. Umumnya banyak digunakan untuk segmentasi. Proses segmentasinya biasanya tidak dapat dikerjakan dengan mudah untuk data dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan analitis untuk membagi data tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil berdasarkan karakteristiknya. Nah, bisa diperhatikan gambar tersebut. Nah, gambar di layar adalah ilustrasi bagaimana data dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Dalam contoh ini data dibagi menjadi 3 kelompok. Itu dilakukan pengelompokan seperti halnya di layar Anda gitu. Setelah itu algoritma dari clustering terbagi menjadi 3: partition based clustering, hierarchical clustering, dan density based clustering. Nah, dari partition clustering merupakan kelompok algoritma clustering yang menghasilkan bagian-bagian yang lebih kecil atau cluster-cluster seperti gambar ilustrasi di layar.
Contoh algoritma jenis ini diantaranya K-means, K-median, Fujitsu-means. Algoritma ini relatif efisien digunakan untuk data dengan jumlah yang besar. Jenis algoritma berikutnya adalah hierarchical clustering. Algoritma jenis ini menghasilkan pohon-pohon cluster, misalnya algoritma aglomeratif dan divisif. Algoritma ini sangat intuitif secara umum, baik digunakan untuk data set berukuran kecil dan tidak terlalu banyak, seperti itu. Dan yang terakhir, density based menghasilkan cluster-cluster yang sesuai kehendaknya karena membentuk cluster sesuai kehendaknya, ya seperti itulah. Nah, seperti itu dari pembahasan untuk 3 topik yang sudah dibahas: cluster, rekognisi, dan klasifikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.